Shalom, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali dengan semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Dan kita tetap di dalam semangat yang tidak pernah pudar. Walaupun dunia tidak pernah bisa memberikan jaminan untuk kita tetap bergairah, bersemangat menjalani kehidupan ini. Tapi percayalah, Tuhan selalu merencanakan yang baik untuk saudara dan saya. Dan bulan ini Roh Kudus menaruh tema kepada saya untuk saya bagikan kepada semuanya adalah tentang jalan kemenangan. Seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk terus mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan bahkan kami mengetahui apa yang Engkau inginkan dari kami, sehingga kami saat ini betul-betul memberikan hati dan seluruh pikiran kami untuk Engkau taburi dengan benih ilahi melalui firman-Mu yang berkuasa. Kami tanggalkan terlebih dahulu hal-hal yang akan mengacau balaukan konsentrasi pikiran kami, ataupun hal lain yang ada di hati kami yang akan menutup taburan dari firman Allah, dan hati kami menjadi tanah yang gembur untuk ditaburi firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerti dan mencerna setiap kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, kalau saat ini saya bertanya, siapa di antara Anda mau hidup berkemenangan? Saya sangat yakin pasti semuanya akan mengatakan saya, dan saya, termasuk saya. Dan memang itulah yang ditentukan oleh Allah dalam penebusan Yesus Kristus. Karena sejak manusia belum ditebus oleh darah Yesus, dulu manusia diciptakan rupa dan gambar Allah. Bahkan kemuliaan Allah masih mengikutinya. Tapi ketika memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka manusia terhalau dari hadapan Allah. Dan kemudian kemuliaan Allah meninggalkan dia. Sekarang dia hidup di bawah kutuk. Dulu hidup bersama-sama dan bergaul karib dengan Allah Sang Pencipta. Tapi sekarang manusia dan Allah Penciptanya terpisah. Hati Allah tapi tetap mengasihi manusia. Sehingga Allah memberikan solusi bagaimana supaya manusia ini kembali kepadanya. Bagaimana manusia ini kembali lagi bisa bergaul dengannya sebagai milik dan umat yang dikasihinya. Dari pihak Allah rela mengorbankan Yesus Kristus sebagai putranya tunggal. Untuk apa? Untuk menanggung setiap dosa dan kesalahan kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita, termasuk kutuk-kutuk kita. Sehingga siapa percaya kepada penebusan Yesus, dia akan dimerdekakan, dia akan dilepaskan semuanya itu, dan kutuk dirubah menjadi berkat. Ada anugerah Allah, ada kasih karunia Allah yang melimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. April dan Mei adalah bulan-bulan di mana kita lebih dalam lagi dan lebih serius lagi merenungkan makna dan tujuan penebusan Yesus buat kita. Dan tentu kita mengingatkan kita semuanya bahwa Yesus mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat untuk Anda dan saya, orang yang percaya. Untuk itulah kita sekarang sangat memahami bahwa pemberian Yesus Kristus adalah sebuah anugerah yang tertinggi daripada Allah untuk kita. Karena melalui percaya kepada penebusan Yesus, kita dilayakkan kembali, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Bahkan kita akan menerima lagi kemuliaan Allah yang terhilang dari dosa Adam dan Hawa. Nah, Allah kemudian ingin membuat kita sekarang tidak hidup di bawah kutuk lagi, tapi kembali hidup dalam anugerahnya yang melimpah-limpah. Tidak lagi menjadi orang-orang yang terus dikalahkan oleh setan dan iblis, dikalahkan oleh situasi dan keadaan, bahkan dikalahkan oleh dunia. Tapi dia ingin manusia yang diciptakannya dahulu adalah
manusia yang hidup berkemenangan. Tapi kemenangan itu akan kita peroleh melalui apa? Iman. Iman kepada siapa? Iman kepada penebusan Yesus Kristus. Jadi dasar yang pertama untuk kita mengalami kemenangan adalah iman. Iman bukan sekedar mulut kita berkata saya percaya, tapi iman itu betul-betul berakar, tertanam dengan baik di hati kita, bahwa sesungguhnya kemenangan itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, sudah menjadi hak kita. Karena apa? Karena kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa dia sudah menjadi pahlawan bagi kita, sehingga dia yang telah memenangkan kita, dan kita sekarang yang meraih dan menikmati kemenangan yang Yesus lakukan buat kita. Inilah kasih karunia. Tapi apakah iman kita betul-betul setuju dan sepakat akan hal ini? Karena ternyata dalam perjalanan hidup, apalagi saya juga pelayanan dalam hal pelayanan pribadi, banyak orang Kristen ketika menghadapi situasi dan kondisi masalah, keadaan dunia, keadaan keluarga, keadaan bisnis, keadaan pekerjaan, bahkan mungkin kondisi pelayanan dan sebagainya, mereka lupa bahwa sebetulnya dalam posisi seperti apapun kita, karena kondisi tertentu, kita tidak akan pernah dikalahkan oleh masalah itu. Kita tidak akan pernah dikurung atau kita dibelenggu oleh masalah itu, kalau iman kita betul-betul percaya bahwa aku sudah punya pahlawan yang berperang untukku, yang bertempur untukku, dan dia telah menang, sehingga kemenangan itu sekarang dibagikannya kepadaku. Saya sekarang layak untuk mendapat kemenangan. Sehingga kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Wow. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita yang sudah dilayakkan untuk memperoleh hak kemenangan itu. Dikatakan di situ bahkan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tentu saja lebih daripada orang yang menang, karena yang mengalahkannya Yesus Kristus. Mengapa dia rela melakukan hal ini? Bahkan dia seakan-akan korban karena kita, karena kasihnya. Inilah kasih Allah, inilah kasih Yesus Kristus yang luar biasa, yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia. Bahkan barangkali kita tidak bisa mendapatkan dari sesama kita, karena kasih sesama kita seringkali mempunyai ukuran tertentu, mempunyai batasan-batasan tertentu. Tapi kasih Allah unlimited, tidak ada batasnya. Itu sebabnya kita bisa katakan God is love. Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah rela berkorban untuk memberi yang terbaik, walaupun dirinya itu harus menderita. Dan itulah yang dilakukan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Supaya apa? Anda dan saya sekarang sukacita menikmati kemenangan yang sudah Tuhan berikan, dan mempersembahkan hidup kita untuk menjadi kemuliaan bagi Dia, dan kita menyaksikan akan kebaikannya melalui kasih. Lewat pengorbanannya, Dia telah menjadi pahlawan kita yang telah menang dan mengalahkan dosa dan maut, mematahkan setiap kutuk, menyembuhkan segala macam penyakit, memperkuat segala kelemahan kita. Dan kita sekarang mengucap syukur, kita sudah beroleh kemenangan itu. Saya percaya ketika iman kita bulat kepada kebenaran ini, walaupun masalah problem masih ada di depan mata, tapi Anda tidak akan pesimis menjalani hidup ini. Anda tidak goyah keberaniannya untuk terus menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Anda akan tetap bulat hati percaya bahwa suatu hari masalah ini selesai, dan penyelesaian masalah itu
dengan kemenangan ada di pihakku. Karena aku bersama dengan Tuhan yang sudah menjadi pahlawan kemenanganku. Puji Tuhan, saya percaya Anda diberkati di sesi minggu pertama ini, dan kita berjumpa lagi pada Jumat minggu depan, sesi yang kedua, masih dengan tema Jalan Kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.